أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم صدق الله العظيم. Dia Allah berfirman, kalau begitu keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk, dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Ya iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan atau hari kiamat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan dialah yang maha agung. Surat 15, namanya surat Al-Hijr, ayat 34 sampai ayat 38. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami bertemu dengan Bapak dan Ibu para peserta BCA di KBK Tilam. Pada malam hari ini bersama-sama marilah kita mengajak diri kita, mengajak keluarga besar kita dan seluruh kaum muslimin muslimat untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim dengan jalan membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, dan mengamalkan isi kandungannya dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihati. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat 15 ayatnya 34 sampai ayat 38. Allah Subhanahu wa taala menjawab keingkaran iblis dengan memerintahkannya agar keluar dari surga atau dari golongan malaikat. Akibat pengingkaran itu iblis telah jauh dari rahmat Allah, dikenai hukuman, dan terus-menerus mendapat kutukannya sampai hari pembalasan nanti. Jadi nanti dilihat
orang-orang yang mengikuti golongan iblis, dia senantiasa dalam hidup itu mendapatkan yang namanya laknat. Seperti di surat Al-Mujadilah, ya, surat 58 ayat 14 sampai 20, surat At-Taubah 67 sampai 70, mereka golongan-golongan setan yang senantiasa mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Dan orang-orang yang beriman takwa bisa dilihat di Al-Mujadilah ayat 11, 21 dan 22, dan surat At-Taubah ayat 71 sampai 72. Mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga hidupnya husnul dan wafatnya mudah-mudahan kelak dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Di surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain diterangkan bahwa iblis diusir dari surga karena ia menyombongkan diri dan termasuk golongan orang-orang yang hina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fahbitu minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri. Di dalamnya keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Surat Al-A'raf ayat 13. Setelah mendengar keputusan Allah itu, iblis menyatakan menerima hukuman itu. Akan tetapi ia mohon kepada Tuhan yang Maha Esa agar umurnya dipanjangkan sampai hari ketika manusia dibangkitkan dari kubur. Permohonan iblis itu dikabulkan Allah dan ia akan hidup terus-menerus sampai akhir zaman hingga tiupan sangkakala yang membangkitkan manusia dari kubur. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Minta tolong Pak Dadi dilihat surat kedua, namanya surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 207. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Jadi orang-orang yang mengorbankan dirinya, ya, baik harta bendanya, baik jiwa, harta, benda, dan semua yang dilakukannya itu dengan dasar mencari keridhoannya Allah, dengan beriman takwa, maka Allah penyantun kepada hamba-hambanya. Jadi setan itu bisa kalah, bisa lari dari kita kalau kita senantiasa berbuat yang namanya ikhlas dan mukhlis, ya. Jadi kita mencari ridhonya Allah dengan membetulkan tugas kita hidup adalah untuk beribadah, tujuannya mencari ridhonya Allah, dan fungsi hidup kita sebagai hamba Allah dan pemimpin yang baik di muka bumi. Kalau demikian, maka setan menjadi musuh kita. Tapi kalau kita senantiasa berbuat keji dan mungkar, maka setan bukan menjadi musuh kita, tapi setan menjadi sahabat karib kita. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik.
Minta tolong Pak Ot, 208-nya. Ya Ustaz. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Ya, jadi kalau kita senantiasa mengkokohkan Islam kita, iman kita, ihsan kita, maka kita akan bisa menjauhi langkah-langkah setan, ya. Karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita, bukan teman kita. Jadi hati-hati, jangan sampai yang namanya musuh malah diangkat menjadi teman. Akhirnya nanti selalu yang namanya setan itu menggeragoti seluruh perbuatan baik kita, sehingga perbuatan baik kita hilang, dan akhirnya perbuatan jahat itu dibisik-bisikkan kepada kita. Perbuatan keji dan mungkar itu dikatakan sebagai perbuatan yang baik, padahal perbuatan itu buruk, dan itu dia tidak merasa karena dia sudah menjadi sahabat karibnya setan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Coba dilihat surat ke-43 namanya Az-Zukhruf. Ayatnya 36 dan 37. Minta tolong Mbak Ida atau Mas Wan. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Oh, jadi kalau orang itu malas ya mengaji, malas sholatnya, malas berbuat baiknya, maka setan menjadi teman karibnya yang menemani dia setiap waktu makan, minum, dan lain sebagainya. Dia menjadi teman karibnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Ya, Maida 37 Maida. Dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Kalau orang itu sesat tapi dia merasa selamat, orang itu terbalik tapi merasa terbaik, ini namanya kerugian yang nyata. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar BCA KB Katilam senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, rajin dalam beribadahnya sehingga setan jauh dari kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang masih hidup. Ya Allah, berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibunda kami dan guru-guru kami, serta seluruh keluarga besar BCA KB Katilam yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, dan juga para sahabat-sahabat kami, para ustadz ustadzah
siswa-siswi kami dan Bapak Ibu wali murid, para pecinta Lembaga Pendidikan Islam Al-Falah Surabaya yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, dan juga para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil sami-sami. Nggih, alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan ya, amin amin. Selasa yang akan datang bila tidak ada udzur kita bisa bertemu lagi.